Biasanya di balik pria yang sukses, di samping pria yang sukses, ada istri-istri yang tangguh. Nah, sekarang di belakang ibu-ibu jemaah pengajian di dalam masjid, ada pria-pria yang setia menanti di lahan-lahan luar. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para ibu sekalian dan teman-teman dimanapun berada, situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi SAW. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Sekarang ada. Zaman Nabi nggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena Nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Nah, jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Sama dengan saya, gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan. Sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham Ibu? Halo, paham? Nah, jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman, besok kiamat misalnya. Ya? Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat, itu akhir puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah, yang penting bagi kita belajar itu, ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya oleh Allah ditetapkan sebagai penjelas, pembimbing, penerang, maka di antara yang beliau jelaskan itu bukan hanya hukum fikih tentang cara sholat, cara kita baca Al-Quran, cara zakat, umrah, haji, puasa, tapi juga beliau dituntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman sampai akhirnya. Misal, Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya, sama like, nggak usah ikut komen lagi. Khairul qarni, era terbaik itu kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat. Kemudian era setelah itu, tabi'in. Jadi ada era Nabi, era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu supaya selamat hidupnya di dunia dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah, sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut Ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya Bu ya. Ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa yuqbada al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yakthura al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu, tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yakthurul kadhibu, banyaknya manipulasi. Sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah. Pertentangannya makin banyak. Wa tataqarabul aswaqu,
terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek, manual, beli, pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabu zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqdadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari 5 hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital sudah ada, media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ya? Nah ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Saya itu seumur hidup belum pernah mengisi kajian tentang garam, Bu. Tapi tiba-tiba saya lihat video ada tentang garam ruqyah. Videonya adalah saya, suaranya seperti saya, ya. Dan video yang diambil itu video yang menerangkan tentang bersih-bersih, mandi besar. Kemudian dicuplik videonya, diganti frekuensi suaranya menjadi dagang garam ruqyah. Anda bayangkan? Pernah lihat? Berarti sudah terjadi belum eranya? Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu, bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan, ibu sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya, bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dulu amin, kita bahas dulu ya. Saya nggak akan tanya ibu kelihatan apa enggak ya. Kelihatan? Belum. Emang belum saya tulis bisa kelihatan. Ya, satu, kita kasih dalilnya dulu ya, supaya nanti ada landasan di Al-Qur'annya bagaimana, di hadisnya seperti apa. Judulnya Panduan Selamat Dunia Akhirat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Satu, Al-Qur'an, surah ketiga Ali Imran, ayat 102. Saya kotaki, mohon maaf. Ini nanti diantara ayat yang tiap pekan oleh Nabi disampaikan dalam kesempatan khutbah Jumat. Para suami, para ayah, lelaki itu dikumpulkan di masjid untuk membawa isi ayat ini supaya pesannya disampaikan ke rumah. Jadi penting saya sampaikan pada para laki-laki yang Jumatan, ini bukan kalimat formal untuk membuka hanya sekedar khutbah, bukan. Tapi pesannya bawa ke rumah, jaga istrinya, jaga anaknya, jaga keluarganya dengan isi ayat ini. Dua, kita lanjutkan ke hadisnya. Turunan dari ini ditemukan di hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, nomor hadis yang ke-8. Periwayatnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dah? Ini punya cabang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang pertama, dalil Qur'annya surah ke-47 ayat 19. Turunannya surah paling favorit di muka bumi, Quran surah ke-112 Al-Ikhlas. Hadisnya, karena ini kajian ibu-ibu, kita ambil ibunda kita Sayyidah Aisyah. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, nomor hadis 7375. Riwayat yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Masih di Al-Bukhari. Ini sudah saya cek ya Bu ya, insyaallah betul. Nomor hadis 7374. Sudah? Ini kisi-kisinya, ada yang bawa mobil tadi, Kijang Toyota Sport yang lama, yang biru dongker, platnya 1427 MC. Nah itu ada tulisan di atasnya itu nanti surat yang terkait dengan ini. Di depan ada mobil parkir tadi saya lewat.
Nomor platnya 1427 MC itu di belakang. 2. Ini turunannya. Quran surah kedua di ayat 45 sampai 46. Tulis Quran surah ke-29 ayat ke-45. Hadisnya kita ambil yang sahih juga, hadis riwayat Al-Bukhari. Juga hadis riwayat Muslim yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Karena Al-Bukhari sudah, kita masukkan yang Muslimnya supaya lengkap. Nomor hadis 393 sampai 397. Kemudian yang tokoh yang mengalaminya namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Nah, sampai ke tokohnya kita cari supaya maksimal. Ya, kita mulai ya. Setiap pekan dalam kesempatan Jumat, Nabi senantiasa membuka khutbahnya dengan satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi memberikan pedoman keselamatan yang pokok. Gampangnya gini, kalau ibu ingin selamat di dunia ini, aktivitasnya apapun, mau ibu pebisnis, pedagang, di rumah, jadi perawat, apapun itu, suami kerjanya apapun, ingin selamat kehidupannya di dunia, sampai dijamin selamat pulang ke akhirat, maka pokoknya ada di ayat ini. Jaga ayat ini, amalkan isinya, pekerjaan apapun insya Allah selamat. Ayatnya ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 yang tadi saya baca di awal pembukaan kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuk kita bedah pelan-pelan ya. Kita bagi 3 ayatnya. 1. Ya ayyuhalladzina amanu. 2. Ittaqullaha haqqa tuqatih. 3. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya tulis dengan khot saka ya. Kan khot itu ada khot nasakh, thuluth, ada ruk'ah, ada farisi. Nah ini jenisnya khot saka, khot paling kontemporer. Saka itu singkatan, saka hoyong, supaya cepat. Ya ayyuhalladzina amanu. Mau dibahas singkat atau dibahas detil? Oke. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memanggil, harfun nida. Nah huruf memanggil itu di bahasa Arab ada 14. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan seterusnya. Tapi di Al-Quran yang disebutkan ibu, penting ini catat, itu hanya 1 dari 14 ini. Ini qadar Allah kajian kami yang terakhir di disertasinya membahas tentang kajian gramatikal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah ya ini satu-satunya huruf panggilan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata rahasianya yaitu memiliki fungsi, memiliki dan mewakili seluruh fungsi huruf-huruf nida yang lain. Misal huruf nida itu huruf panggilan bu ya, ibu nida, ibu panggilan, dipanggil suami, panggil anaknya dan sebagainya deh. Ya memanggil yang dekat, ya memanggil yang menengah, ya memanggil yang jauh, ya bisa untuk minta tolong. Ibu sedang tawaf, tiba-tiba misalnya ada kondisi tertentu, kejepit, terus minta tolong, ibu tinggal panggil dengan satu huruf, ya, nengok semua tuh ya, yang dekat, yang menengah, yang jauh. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Pelan-pelan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya namanya munada kalau di ilmu nahwu, berfungsi menguatkan hukum. Haknya namanya hak tanbih, berfungsi mengingatkan. Nanti sampai sini belum paham, kalau sudah kita terangkan jelas baru mengerti. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ini namanya konjungsi, kata sambung, isim mausul, tapi menunjuk pada objek, orangnya tanpa kecuali, siapapun. Mau laki-laki, mau perempuan, berapapun usianya, siapakah dia, besar, kecil, tua, muda, apakah dia diberikan kekuatan dengan kedudukan, harta melimpah atau orang biasa, semua tanpa kecuali. Jadi kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata alladzina amanu, artinya Allah tidak membedakan siapapun sepanjang dia merasa punya iman. Yuk kita terjemahkan dengan ilmu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang masih merasa punya iman dalam dirinya. Aku tidak melihat apakah engkau merasa kaya, orang biasa, punya kedudukan, laki-laki kah,
perempuankah, besarkah, kecilkah, tuakah, mudakah, ulamakah, orang biasakah, sepanjang engkau merasa punya iman kepadaku, dimanapun kau berada. Apakah engkau merasa dekat, menengah, atau engkau sedang berada di tempat yang jauh. Sepanjang engkau merasa punya iman. Aku tegaskan, aku ingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan. Nah, kalau tahu begitu, beda kan ya ngajinya ya. Ibu kalau menemukan kalimat seperti itu di Quran, artinya kita sedang disentuh langsung oleh Allah. Allah nggak lihat status kita. Nggak lihat status sosial, tidak melihat status berkehidupannya, apakah berkeluarga atau belum. Yang penting merasa punya iman. Ingat ya Bu ya, ingat baik-baik ini. Saya berikan satu rahasia penting di dalam pembuka ayat ini, tapi ini di antara kita saja. Kalau ada ayat dibuka dengan kata iman, itu artinya informasi yang disampaikan di ayat ini menentukan kadar keimanan kita. Apakah iman kita betul-betul sedang kuat, lemah, atau berada di tengah-tengah. Nanti yang menentukan kalimat setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu para sahabat, kalau mendengar ayat turun di Quran dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, mereka akan datang dengan gembira dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan ya Allah ya Rasulullah, dan kami akan menaati apapun yang disampaikan oleh Allah untuk membuktikan keimanan kami pada Allah dan Rasul. Nah, jadi sahabat dulu seperti itu. Ya, di antara ayat paling favorit bagi Nabi itu Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Orang yang hafal 3 ayat ini dan biasa berdoa dengan mengawali dengan 3 ayat ini, sepanjang yang dimintakan baik untuknya dunia akhirat, maka cepat akan dikabulkan oleh Allah. Itu ada di hadis. Ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekarang lihat ayat ke-285-nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun itu ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa terus baina ahadim wa qalu. Nah, itu poinnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi sahabat itu kalau ada ayat turun dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka senang karena masih diaku oleh Allah. Bu, ini saya kasih gambaran Bu ya. Ibu kalau diaku anak oleh orang tua senang tidak? Ibu kalau diaku teman sama orang yang berpengaruh senang tidak? Ibu kalau bilang, presiden bilang begini, itu teman saya tuh, senang tidak? Senang. Kalau ada tokoh yang ibu senangi, terus bilang sama ibu, itu teman saya tuh, senang tidak? Sekarang Allah mengakui keimanan kita, kita dianggap sebagai hamba Allah. Dan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang yakin punya iman kepadaku. Ibu senang tidak? Masa? Bukti senangnya apa? Dulu sahabat itu kalau ayatnya turun, ya ayyuhalladzina amanu, mereka langsung wajahnya gembira. Karena tahu imannya diaku hamba sama Allah tuh. Terus nunggu, ya Allah perintah apa? Sami'na, kami akan mendengarkan dengan fokus, wa ata'na, setelah kami dengar, kami akan amalkan, kami taati. Jadi bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami klarifikasi dulu gitu ya. Nah, sahabat tidak begitu. Nah, sekarang ini poinnya. Jadi di sini ada ukuran iman, bahasa kerennya parameter iman. Rumus pertama, kita belajar rumus. Kalau ibu ingin mengukur keadaan imannya, ingin tahu nih, sedang kuat, biasa-biasa, atau sedang lemah, ibu keluarkan semua ayat di Quran yang ada kata iman di awalnya. Lalu lihat setelah itu informasinya. Kalau ibu sudah mengamalkan informasi itu dengan semangat, artinya imannya sedang kuat. Contoh, kalimat iman pertama di Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalimat iman pertama. Setelah itu wa yuqimunas. Nah, orang-orang yang imannya itu cenderung bagus kepada Allah, pakai yu'minun, cenderung bagus, naik, bisa dilihat dengan semangatnya menunaikan sholat dengan baik. Maka menunaikan sholat itu ukuran iman. Bila ibu sholatnya semangat, itu tandanya imannya kuat. Tapi kalau sholatnya biasa-biasa saja, imannya standar. Kalau malas-malas, imannya lemah. Misal, di An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Saya baca terjemahannya pakai ilmunya. Secara singkatnya begini, di ujungnya. Orang beriman itu pasti menjaga dan mengetahui waktu sholat. Jadi ada orang yang saking kuatnya iman, bukan hanya nunggu panggilan sholat Bu, waktu sholat pun dia hafal.
Tuh. Subuh jam berapa tadi? Nggak usah dekat sini. Jam berapa? 4? 4.17, 4.20, 18. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu salat subuh. Gak apa-apa, ini menunjukkan ibu berada dari daerah yang berbeda-beda, ya. Kiara Condong, Kiara Condong. Soreang? Soreang, ya. Alhamdulillah. Karawang? Ada, Masya Allah. Bekasi? Baik, ya. Bekasi memang agak jauh dikit. Nih, kita ambil tengah-tengah subuh 4.18 misal. WIB, waktu Indonesia bagian Bandung. Adzan di Istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu dengar 4.18. Begitu ibu dengar adzan, ibu langsung siap-siap. Ya, dipanggil sholat, langsung siap-siap. Nah, ini menunjukkan imannya ibu itu standar. Nah, belum kuat. Hati-hati. Suami ibu kerja di kantor jam 7 masuknya. Datang jam 7, standar tidak? Standar. Kalau suami ibu datang jam 6, nah itu melebihi standar istimewa. Dipanggil 4.18, ibu sadar dan siap-siap 4.18, standar tidak? Standar. Belum kuat. Kalau ibu bangun jam 3, sebelum dipanggil siap-siap, warming up dulu tahajud, istighfar dulu, supaya frekuensinya ibadah kepada Allah nyambung, sholatnya khusyuk, baru imannya kuat. Tapi kalau dipanggil 4.18, baru bangun 8.14, nah, itu iman lemah. Jadi yang ini, yang kuat, ini orang yang merasa dekat dengan Allah. Saking dekatnya dia siap-siap sebelum dipanggil. Yang ini yang standar, yang menengah, kapan dipanggil, datang. Yang ini udah dipanggil-panggil masih ngitung, dah komat belum? Duhurnya masih lama. Ini. Sehingga merasa agak jauh jaraknya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya berfungsi. Hei, baik engkau yang merasa dekat denganku, yang biasa-biasa, ataupun yang merasa jauh dariku, sepanjang engkau masih merasa punya iman. Aku tetap mengakui engkau sebagai seorang hamba, amalkan amalan ini, kalau diamalkan yang imannya lemah bisa kuat, yang biasa-biasa bisa semakin dekat dengan Allah, dan yang sudah dekat akan menjadi kualitas iman yang istimewa. Jelas sampai sini? Jadi kalau ibu menemukan kalimat di Quran, ya ayyuhalladzina amanu, setelah itu ada kalimat, ada informasi, amalkan isinya, karena isi ayat itu sejatinya ingin mendidik kita supaya membangun hubungan lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. 2. Ini saya kotaki. Ibu tanya, bagaimana cara saya meningkatkan iman ya Allah? Saya ingin naik standar dari yang biasa-biasa, naik ke iman yang lebih kuat. Saya ingin iman saya yang terlihat sekarang lemah, sehingga rapuh, ada masalah juga, sering pesimis, ada tekanan cepat jatuh. Saya ingin menguatkan diri saya supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Bagaimana caranya? Maka Al-Quran tidak berhenti dengan hanya menyampaikan informasi, tingkatkan imanmu. Diteruskan dengan panduan, kalau engkau ingin meningkatkan imanmu, ingin membangun kedekatan lebih dengan Allah, maka caranya ittaqullaha haqqa. Nih. Ini rumus selamatnya yang ini, Bu. Tingkatkan takwa. Ini rumus selamat dunia akhirat. Ya, tahan ya, karena itu saya kotaki. Tingkatkan apa? Pelan-pelan. Jadi kalau ibu bertanya, apa rumus selamat dunia akhirat dalam Al-Quran dan hadis? Bahasa Qurannya sederhana. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Tingkatkan takwa secara serius dan benar. Pelan-pelan. Mohon izin saya turunkan sedikit volumenya supaya lebih bisa didengar dengan baik. Tadi kalau agak keras itu agak semangat ya. Bu, saya kasih jalan berpikir dulu. Bahasa kerennya, logikanya begini. Yang punya rizki itu siapa? Yang punya harta siapa? Yang punya ilmu siapa? Yang punya segalanya? Oke. Sekarang simpan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi saya kasih ibu permisalan sedikit saja. Ibu kalau dekat dengan pejabat, aksesnya mudah nggak? Ibu kalau punya teman orang kaya, gampang dibantu nggak? Gampang kan? Dengan logika yang sama. Ibu kalau dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Nah, ini jarang dipakai, Bu. Ada persoalan, kenapa tidak dikembalikan ke Allah?
ingin sesuatu, kenapa tidak meminta ke Allah? Yang kita butuhkan sekarang itu bukan materinya, bukan kedudukannya. Yang membuat bahagia itu seringkali bukan karena materi berlimpah, bukan. Yang sejatinya membuat kita lebih bahagia itu ada ketenangan dalam jiwa. Makanya di rumah tangga, sakinah itu didahulukan sebelum mawaddah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mawaddah itu, Bu, pemberian ungkapan cinta yang diberikan dengan pemberian fisik, materi. Kalau baru akad itu mahar. Ya, itu diteruskan setelah berumah tangga. Misal istrinya milad, suami kasih hadiah pulang ke rumah. Mama, selamatnya milad, semoga berkah. Ya, nggak usah tiup-tiup lilin mah, ini aja aku punya hadiah nih, gelang 2 kilo misalnya kan. Misal gitu. Nah, suami juga begitu. Misal suami promosi jabatan dapat, atau dia merasa bahagia, ibu masakkan kue kesukaannya, itu mawaddah, Bu. Itu mawaddah namanya. Jadi ada rasa cinta yang timbul karena berbagi hal materi, itu mawaddah. Tapi pertanyaannya, kenapa sakinah mendahului mawaddah? Karena sebanyak apapun harta dikumpulkan, kalau tidak ada ketenangan di rumah tangga, itu hampa kehidupannya. Saya kan sering tanya ibu kan, di terakhir saya mau tanya lagi nih, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga. Dua aja. Dua aja. Saya tahu, saya belum bilang pun lihat wajah ibu sudah paham saya, pasti cari yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Angger ini kayaknya. Ya. Jadi ada rumus dalam psikologi, jika terjebak pada dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga katanya itu. Dah sini. Nah, yang melahirkan ketenangan, yang membuka akses, itu dalam Al-Quran kuncinya sederhana, takwa. Contoh, buka Quran surah ke-65 misalnya, surah tentang rumah tangga. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang ingin meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai man. Man itu sifatnya individu, per orang. Jadi Allah nawarin gini, Bu, bukan ke banyak-banyak semua, tidak, ke setiap orang. Jadi ibu kalau baca ayat itu, rasakan ayatnya untuk kita. Saya kalau baca ayat itu, saya posisikan begini. Hei Adi Hidayat, bawa secara personal ke pribadinya. Wa may yattaqillaha, dan siapapun, hei fulan, hei fulana, yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu, sesulit apapun persoalan yang dia alami, aku berikan solusi dan jalan keluarnya. Jadi ada orang, Bu, ada orang yang dalam hidupnya seakan tidak pernah punya masalah. Bukan gak ada masalah, tapi karena saking tinggi takwanya, saat dia akan menghadapi masalahnya, diringankan oleh Allah karena sudah diberi jalan keluar sebelum dia menghadapinya. Ibu kenal Siti Maryam? Bagus, ada yang kenal sana tuh. Kalau kenal langsung saya tutup kajian kita hari ini. Loh, Sayyidah Maryam itu siapa? Nah ini masalahnya, ibu punya ayat tentang perempuan, An-Nisa. Ada tokohnya Maryam, cuman jarang dibaca. Ibu keluarkan isinya, lihat sejarahnya. Maryam itu ketika akan terlahir, itu ibunya berharap lahirnya laki-laki. Karena ada berita dalam kitab suci sebelumnya, di masa ibunda itu tinggal, namanya Hannah, suaminya Imran. Ada tanda-tanda akan lahir dari rahim seorang perempuan terbaik di masa itu, seorang nabi dan rasul. Semua sepakat, Hannah itu orang terbaik, perempuan paling solihah di masanya, suaminya soleh. Kemudian ketika mengandung, berharapnya laki-laki. Imrannya meninggal sebelum lahir anaknya. Begitu lahir, lahirnya perempuan. Ibu pengen laki-laki, keluar tiba-tiba perempuan. Nah anak ini unik, Bu. Nanti kalau dalam kajian lain fikih rumah tangga, kita akan bahas salah satunya hikmah tentang anak. Kenapa kok bisa pengen laki-laki keluar perempuan? Pengen perempuan lahir, pengen cepat tiba-tiba lambat, pengen ditunda tiba-tiba lahir lagi. Enggak, itu ada hikmahnya. Tapi saya mau langsung masuk ke Maryam. Begitu lahir perempuan, beliau langsung berkata begini, ya Allah, perempuan. Quran surah 3 ayat 36. Takwanya ayat 37-nya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan ternyata yang lahir itu perempuan, Hannah berkata begini, ya Allah, perempuan. Saya pengennya laki-laki. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih mengetahui hikmah, rahasia di balik kelahiran setiap anak. Kamu jangan simpulkan perempuan seperti pikiranmu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Coba ibu sepanjang berkehidupan pernah menemukan gak keistimewaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ibu tuh istimewa, Bu.
Nanti Pak, pas pengajian bapak-bapak saya bahas yang laki-laki Pak, tenang. Enggak, saya katakan gini, ini ayat turun saat perempuan itu direndahkan Bu. Ya, direndahkan, dianggap bahkan tidak sempurna. Ada ibadah di satu keyakinan, kalau isinya masih perempuan belum bisa berlangsung. Ada disamakan dengan sosok yang sangat tidak baik dan sebagainya. Jadi saat perempuan direndahkan, Islam datang dengan ajaran mengangkat derajat perempuan dan mengatakan perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Lalu wa inni sammaituha Maryam, diberi namalah anak perempuan itu dengan nama apa? Maryam. Yang mau saya katakan bukan Maryamnya. Yang mau saya katakan, hal pertama yang dilakukan oleh ibunda Maryam, Hana, itu melatih Maryam supaya membangun kedekatan lebih dengan Allah. Jadi yang diajarkan pertama kali Bu, ya, yang disiapkan itu bukan bagaimana nanti bajunya, bagaimana popoknya, bagaimana seluruh fasilitas dunianya. Ya, kalau didapati kan era sekarang, walau tidak semuanya, kalau mau lahiran kan banyak disiapkan itu perlengkapan lahirannya kan. Pernah nggak terfikir ketika anak ini lahir, yang terfikir pertama bagaimana anak saya ini bisa dekat dengan Allah? Itu dulu. Bagaimana anak saya yang lahir kenal Allah? Sehingga ketika dia dekat, hisab saya ringan di hadapan Allah, saya pulang.